Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian yang menonton video ini. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, kami dari kelompok 7 Sistem Informasi kelas 2024E dengan 3 anggota, yaitu saya sendiri Daniel Revan Kardianto Putra dengan 3 digit NIM terakhir 170 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Iswa Arthur dengan 3 digit NIM terakhir 172. Perkenalkan, nama saya Arthur Euriko Pratik Ongloan dengan 3 digit NIM terakhir 164. Oke, jadi di sini kami dari kelompok 7 kelas 2024E membuat sebuah sistem website rekomendasi film dengan nama Rekomin. Next slide. Oke, di latar belakang yang pertama, latar belakang dari pembuatan Rekomin adalah karena banyaknya pilihan film yang tersedia saat ini sering membuat pengguna kesulitan dalam menentukan tontonan. Oleh karena itu, kami membuat sebuah website yang dapat menampilkan film sekaligus membantu pengguna dalam mengelola daftar tontonan mereka. Lalu tujuan pengembangan dari website ini yang pertama mengembangkan website rekomendasi film yang interaktif, mudah digunakan oleh semua kalangan dan memiliki tampilan yang sederhana. Yang kedua, menerapkan sistem dua level pengguna yaitu admin dan user serta dengan fungsi dan hak aksesnya masing-masing. Yang ketiga, mempermudah pengguna dalam mengelola daftar film yang ingin ditonton maupun yang sudah ditonton. Yang keempat, menyediakan salah satu fitur yaitu rekomendasi film berdasarkan genre yang dipilih oleh user saat registrasi di awal. Dan ini adalah gambaran umum sistem dari website Rekomin. Dijelaskan di gambar tersebut ada use case diagram dengan user dan juga admin. Website Rekomin ini memiliki dua bagian utama yaitu pengguna user dan halaman admin. Fitur-fitur utamanya yaitu meliputi user dapat menggunakan sistem ini untuk melihat rekomendasi film, menemukan film ke watchlist, memberikan rating, dan melihat riwayat tontonan. Dan admin bertugas untuk menambah, mengupdate, menghapus data film, dan mengelola status user. Lalu ada teknologi yang kami gunakan. Yang pertama ada HTML dan CSS yang digunakan untuk membuat tampilan website. Yang kedua ada JavaScript digunakan untuk interaksi dan notifikasi antara admin, sistem, dan user. Ada PHP admin digunakan sebagai pihak backend. MySQL digunakan sebagai sistem penyimpanan basis data. Dan setelah semua website sudah selesai digunakan, kita akan melakukan hosting yang digunakan agar website ini nantinya dapat diakses dengan mudah secara online oleh semua kalangan kapan saja. Dan ini ada dua gambar dari ERD, Entity Relationship Diagram dan Logical Schema. ERD dan Logical Schema ini menunjukkan hubungan antara data pada sistem Rekomin. Terdapat entitas user, film, watchlist, rating, dan riwayat tontonan atau widget list yang saling terhubung untuk mendukung seluruh fitur-fitur yang ada di website. Lalu integrasi antara front-end dan back-end. Integrasi antara front-end dan back-end pada website Rekomin bertujuan untuk menghubungkan tampilan antarmuka pengguna dengan proses pengolahan data dan basis data yang ada di sisi server. Front-end berfungsi sebagai media interaksi antara user dan sistem, sedangkan back-end bertugas untuk memproses setiap permintaan yang dikirim. Sebagai contoh yang ada di Rekomin, kita ada tambah film ke watchlist. Jadi yang pertama user mengklik tombol tambah film ke watchlist. Nanti itu akan menjadi front-end, lalu front-end mengirim ID film ke back-end, lalu back-end akan menyimpan data ke database dengan menggunakan MySQL, lalu akan muncul pop-up film berhasil ditambahkan ke watchlist dengan menggunakan JavaScript, dan yang terakhir film tersebut akan secara otomatis ditampilkan ke halaman watchlist user. Langsung saja kita akan integrasi ke website itu. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan demonstrasi terhadap websitenya. Setelah kami hosting pada Infinity Free, ada di sini linknya recommend.infinityfree.me. Jadi seperti ini tampilan utama, tampilan pertama saat kita masuk dalam websitenya, itu tampilan login dan juga sign up. Di sini saya akan contohkan dulu jika kita belum memiliki akun. Di sini kita harus pergi ke menu sign up, lalu kita masukkan email kita.
Nah, jika seperti ini kita klik continue. Lalu di sini kita diminta untuk milih genre favorit kita, minimal 3 dan juga bisa lebih. Nah, setelah kita membuat akun, selebihnya kita itu harus melakukan login terlebih dahulu. Yang pertama di sini kita harus masukkan username kita yang telah kita buat tadi. Nah, sudah seperti ini, kita akan masuk ke dalam websitenya, ke dalam tampilan home, dan sudah tertera nama kita yang setelah dibuat tadi. Di sini ada bagian home yang ada rekomendasi film. Ini biasa diupdate per setiap ada yang dimasukkan film baru. Lalu di bawah ini ada bagian new release, kita bisa lihat ke samping. Lalu ini juga ada rekomendasi film lagi. Jadi untuk rekomendasi film mingguan yang biasa diletakkan di sini. Lalu untuk bagian paling bawah, di sini ada all movies yang ada di website ini. Jika kita klik see more, maka akan menampilkan seluruh film yang ada di website ini. Lalu kita bisa balik ke home. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian search. Di sidebar samping kiri kita ada 3 tombol, yaitu search, watchlist, dan juga watch. Dari bagian search terlebih dahulu, ini kita bisa mencari film. Contohnya kita cari Zootopia. Nah, jika kita search ini maka muncul semua film yang mengandung nama Zootopia. Jadi di sini ada Zootopia pertama dan Zootopia kedua. Lalu kita bisa kembali. Selanjutnya kita bisa lihat detail film. Misalkan kita mengambil ini film yang ada rekomendasi 200% full. Nah, di bagian detail film ini ada tombol seperti tambah watchlist, tonton trailer, beri rating, dan juga tonton di platform. Di sini saya akan jelaskan dari atas dulu. Yang pertama ada tambah ke watchlist. Jadi di sini jika kita ingin menonton film, tapi belum ingin nontonnya sekarang, maka kita bisa dapat menambahkannya ke watchlist untuk menontonnya nanti. Jadi kita tambah ke watchlist. Nah, ada pop-up dengan notif add watchlist. Nah, dan sini tombolnya sudah berubah menjadi dalam watchlist. Lalu selanjutnya ada tonton trailer, contohnya di sini. Maka ini akan berpindah ke YouTube yang mengandung trailer film tersebut. Kita saja. Di sini ada sinopsis dan juga rating. Sebelum kita memberi rating, saya akan memperlihatkan bagian watchlist terlebih dahulu yang ada di sidebar sebelah kiri sini. Nah, di bagian watchlist ini telah terinput film yang telah kita masukkan ke watchlist tadi. Jadi di sini ada tombol detail dan juga remove. Jika kita klik tombol detail ini, maka kembali lagi ke halaman sebelumnya ke detail. Tetapi jika kita remove, maka film ini akan ter-remove dari watchlist. Dan watchlist kita menjadi kosong lagi karena sudah tidak ada film yang ada di watchlist. Jadi contoh kita masukin ke watchlist lagi dan saya akan jelaskan tentang beri rating ini. Beri rating ini adalah logika seperti jika kita sudah memberi rating, maka film tersebut sudah kita tonton. Jadi misalkan film tadi di dalam watchlist, lalu kita beri rating, misalkan kita beri rating 3. Nah, maka film tersebut ini sudah berhasil disimpan, ditambah ke watch, dan dihapus dari watchlist. Kita lihat watchlist. Kenapa watchlistnya hilang? Karena jika logikanya kita sudah memberi rating, sudah menonton, maka kita tidak perlu lagi melihat film di watchlist atau yang akan kita tonton. Makanya film dari page watchlist itu akan hilang dan masuk ke dalam di sini. Page watch ada di sidebar sebelah kiri. Nah, di watch movies ini adalah film-film yang sudah kita berikan rating, yang artinya film-film tersebut sudah kita tonton. Dan di sini hanya tersedia button view details untuk melihat detail movie-nya. Untuk di bagian tonton di platform ini seperti biasa yang seperti Netflix, Disney Plus, atau HBO Max, jika kita tekan Netflix, maka dia akan berpindah langsung ke website landing page-nya Netflix seperti itu. Mungkin seperti itu saja untuk demonstrasi bagian websitenya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam menu admin. Oke, selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang tampilan admin ya. Nah, di sini kita pertama-tama kita masuk dulu ke akun admin, dan akun admin ini kita nggak perlu sign up karena admin nggak perlu melakukan itu karena admin udah ada usernya sendiri. Dan di sini kita masuk dulu.
Nah, di sini tampilan home-nya, di sini akan menunjukkan berapa total movie yang ada di website dan berapa total user. Dan di sini di quick action, di sini kita bisa langsung masuk ke add new movie. Nah, di sini add movie, kita di sini akan melihat adalah apa-apa aja movie yang udah ada di website kita. Dan di sini sekitaran 157 yang udah ada. Ini beberapa hasil-hasilnya. Nah, di sini kalau sebagai admin kita dapat menambahkan movie-nya. Kita tinggal klik di add movie. Nah, di sini ada title. Kita contohnya Lalu, di sini mungkin kita skip aja dulu deskripsinya. Sini image kita image itu PNG. Nah, untuk trailernya ini kita skip karena bakal langsung ke YouTube-nya. Nah, di sini kita langsung tentukan genrenya. Nah, di sini genrenya drama. Ratingnya mungkin kita kasih 3 dulu. Untuk tampilan rilisnya, tampilannya didapat bisnis. Oke, kita tinggal add movie. Nah, sini akan muncul tampilan movie yang barusan kita tambahin. Karena ada masih yang loading, kita mungkin lanjut aja. Nah, di sini ada juga untuk import from TMDB. Nah, ini secara otomatis akan mengambil 100 data movie yang ada di TMDB. Contohnya mungkin kita nulis 10. Di sini ada 10, 20 sampai 50 movie. Nah, mungkin kita akan menambah 10 dulu. Nah, di sini udah ada tampilan dari ini dan dari sini dari float tadi kita di sini ada 1, 2, 3 hingga 10 movie yang baru saja kita tambahkan. Nah, di tampilan selanjutnya di sini ada user. Nah, di user ini kita akan ditampilkan user-user apa aja yang ada di website ini. Contohnya seperti tadi yang baru saja kita tambahkan yaitu Yosua Test, hingga emailnya, role, hingga kapan sih dia regis masuk ke website ini. Dan kita sebagai user juga kita dapat deaktif user ini jikalau user ini melakukan hal-hal yang melanggar kebijakan dari website sendiri. Nah, kita kembali ke home. Nah, di home ini di sini ada recent active. Nah, recent active ini adalah aktivitas yang barusan kita lakukan. Contohnya tadi kita habis menambahkan movie terbaru. Contohnya di sini ada Threesome. Nah, di sini kan di sini Threesome ini adalah movie yang baru saja kita tambahkan. Sama hal dengan user gitu. Tadi di user ini kan kita menambahkan user test. Nah, kita tinggal melihat user berarti nah user test ini adalah user terbaru yang baru saja mendaftar di website ini. Di sini total movie-nya menjadi 168 sesuai yang telah kita tambahkan. Mungkin sekian dari tampilan admin. Mungkin untuk mencoba kita bisa coba login ke websitenya yang tadi. Kita akan masukkan dulu akun yang telah kita buat tadi beserta passwordnya. Nah, di sini dapat kita lihat film yang barusan ditambahkan tadi. Di sini ada rekomendasi film Dreams dan juga beberapa film yang kita tambahkan. Dreams, Accident, Threesome yang tadi, Reflection, Death and Diamond, dan lain-lain. Dan tampilan itu otomatis berubah sesuai dengan film yang baru masuk. Dan ini juga ada film yang kita tambahkan tadi. Mungkin gambarnya salah atau belum keload.
Mungkin untuk demonstrasi website kami hanya seperti ini. Mungkin bisa dilanjutkan. Oke, sekian presentasi dari kelompok 7 kelas 2024E. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.